cuap-cuap, kicau-kicau mania saja, berkicau sana, berkicau sini, isinya zong. Merasa sudah hebat, pintar ngomong, viral di setiap media, belum tahu Anda itu bisa mampu menyelesaikan sebuah perkara. Penelitiannya 99,9% itu kecil sekali. Kalau saya bilang mustahil untuk menang, saya mendahului Tuhan. Tapi kecil sekali dia akan menang. Rapid dia kalah. Karena dasar hukum polisi untuk menahan atas instruksi atasan. Kalau bisa tahan dia, amankan dia dulu. Baru solidnya sekarang. Kalau dari dulu nggak sejauh ini perkara ini. Tipa tidak akan serusak ini. Kalau kalian hadir selama ini 100 atau 200, mereka akan hadir 200 atau 300 orang. Kalau kalian masih seperti kemarin-kemarin terjadi bentrok di lapangan, push, hati-hati. Saya bukan mengancam, saya mendengar langsung. Dan tolong stop ya kicau-kicau manianya ya. Tapi ingat, jangan merasa menang karena pesta belum usai. Halo penonton Reben, balik lagi sama kita di sini ngobrol-ngobrol penting bersama dengan Bunda Eli Daneti yang lagi rame nih di mana-mana wajahnya Bunda Eli. Masya Allah. Bun, ada yang menarik di sidang Prapit Roy Suryo hari ini ya Bun. Ya. Roy Suryo menyebut bahwa dia sangat diuntungkan oleh kehadiran dari saksi ahli yang didatangkan oleh penuntut. Didatangkan oleh termohon ya. Oh ya, termohon pihak kepolisian ya. Pihak kepolisian. Dia merasa diuntungkan. Kalau dari Bunda melihatnya memang benar diuntungkan atau memang ini hanya akal-akalan, balik lagi ya, akal-akalan dari Roy Suryo untuk bisa lebih tenangkan diri gitu Bu. Selamat malam, saya Ibu Eli Daneti. Saya hadir di sini memberikan sebuah keterangan atau pendapat hukum sebagai praktisi hukum tidak berpihak ya. Dalam pendapat saya menyatakan adapun perkara yang hadir tadi lanjutan dari Prapit, jangan berbesar hati dulu bahwa menguntungkan beliau. Tadi ada kehadiran ahli menyatakan bahwa tidak memenuhi dari unsur dan harusnya dia dipanggil di BAP 1 kali 24 jam. Itu kan perkara tipiring. Yang dikatakan perkara tipiring yaitu di bawah 5 tahun, mungkin kayak 3 bulan, setahun. Jadi perkara-perkara tipiring itu yang menjadi acuan daripada gugatan Prapit ini. Sementara perkara ini bukan perkara tipiring. Ini perkara pidana murni yang hukumannya sangat tinggi, yaitu di atas 8 tahun, 6 tahun, bahkan bisa jadi 10 tahun. Nah, dalam hal ini dia menyampaikan tujuan Prapit ini, dia berjibaku namanya, bahwa dia akan gugatan ini hanya 9 bulan. Iya. Karena pidana ringan. Inilah kita nggak paham tim hukumnya apakah memahami hasil dari BAP yang sudah dilakukan dengan due process of law yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu sudah memenuhi unsur sehingga dia tersangka dan sampai tahap 1 sampai tahap 2, di mana dia itu wajib lapor Seharusnya. yang selama ini dijalankannya. Setiap minggu dia WL ya, wajib lapor. Nah, diberi kesempatan oleh pihak Polda Metro Jaya
seluas-luasnya. Dia melapor, dia wajib lapor, dia statement di Polda, kemudian dia podcast atau eh, diundang dari media ke media. Nah, itu tidak dihalangi gitu. Tapi dia jangan keenakan seolah-olah dia sudah menjadi seorang narasumber yang profesional yang bisa memberikan edukasi dan memberikan statement-statement, narasi-narasi yang itu saja selama hampir setahun sehingga membosankan. Nah, bagi kita dalam penilaian kita, mereka ini tidak mengerti dengan apa yang dideritanya, apa yang dihadapinya sekarang, seperti apa hukum itu yang akan menjerat dia. Enggak dipahami itu. Dia hanya sepele seperti mainan, seperti sandiwara, seperti omon-omon, seperti lelucon yang dimainkannya, yang seperti dia seorang dalang yang memainkan wayang dan memberikan sebuah lelucon pakai buka baju yang ada tulisannya. Itu kan yang merugikan dirinya. Kenapa? Dia menggali lubang. Terus dari hari ke hari, dari media ke media itu, setiap dia statement, dia menggali lubang. Untuk memperdalam lubang di dalam sebuah perkara atas penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu sendiri. Kalau dibilang polisi menangkapnya ada cacat formil, Bunda setuju nggak sih? Mungkin karena kan katanya ada tindakan paksa gitu. Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Dari mana datang cacat formil? Tolong dimitingkan oleh pengacaranya yang cerdas kononnya. Itu perkara Roy Suryo ini seperti apa? Apakah perkara yang mereka anggap, yang bisa mereka sepelekan, yang mereka anggap ini kan perkara cuma 9 bulan. Itu 32, pasal 32, 35 itu hanya pasal penyusupan. Kan nggak boleh begitu. Semua sudah ada, kalau dia paham dengan hukum, dia ikuti semua BAP, yang tertuang di dalam BAP itu dengan kesaksian, saksi ahli, saksi adat, semua itu sudah digali dan diterjemahkan dengan beberapa narasi-narasi hukum melalui pasal-pasal yang dilanggar, undang-undang yang KUHP yang dilanggarnya, kemudian digodok. Dan menjadi dia tersangka dengan hal yang saya sampaikan tadi di proses of law tadi. Dia harusnya mempelajari. Inilah kelemahan mereka, tidak mempelajari apa sih sebenarnya yang saya derita nih, yang akan saya hadang ini apa? Apakah gelombang kecil, riak-riak saja, ataukah gelombang besar atau bah yang akan mengalir kepada dirinya? Ini yang mereka tidak pernah berkaca, bercermin dan menganalisa. Gitu. Berarti bisa dibilang omongan dari Roy Suryo bersama dengan kuasa hukumnya itu untuk angin segar aja ya, Bun? Bisa jadi dia hanya menghibur diri. Karena begini, seperti LP kita, LP Egy Sujana tentang Roy Suryo bersama DHL tentang Kozinudin, itu sangatlah disepelekan. Contoh, dia kan menghina Bang Egy. Dia buat statement itu di Polda Metro Jaya. Dia buat statement. Tapi
Bang Egy menonton statement dia itu di TIS, lagi sarapan di Tebet. Makanya laporannya ke Polda. Kalau Bang Egy menonton statement dia itu Bogor. di Bogor, tentu ke Polres Bogor. Ini dia nggak paham. Oh nggak bisa. Saya nggak pernah ke KP. Nah, yang disampaikan Bang Egy itu melihatnya di KP. Makanya TKP-nya di Jakarta. Kalau TKP locus tempus delicti yang dilakukan oleh Roy itu adalah di depan Polda Metro Jaya. Ketika dia setelah WL, Iya. setelah dia wajib lapor, Di depan gedung Krimum ya, Bu? di depan gedung Krimum dia statement, Egy Sujana jin Iprit tuyul, 2 tuyul menemui jin Iprit. Kata Kozinudin, ini KUHP Solo, bukan KUHP lama, bukan KUHP baru, ini produk Solo. Itu kan Bentuk penghinaan. meremehkan, merendahkan institusi dan merendahkan Egy Sujana itu sendiri. Sehingga Bang Egy membuat LP di Polda. Ketika dia kemarin dipanggil atas BAP untuk klarifikasi, apa dia jawab ke pihak penyidik? Nggak ada. Saya nggak pernah ke KP. Ini kok tempus delictinya sudah nggak benar. Jadi dia tidak dipahaminya, dia udah seradak seruduk dengan ngomong nabrak-nabrak gitu. Ini enggak lah. Ini bukan, saya nggak pernah ke KP. Ini salah ini nggak bisa. Dijelaskan oleh penyidik, nggak ada, nggak mau dia. Jadi jangan hukum ini semaumu, ya seenakmu aja. Jadi ingat apa yang sudah dilakukan oleh penyidik ketika proses itu berjalan, tahapan dari hukum beracara itu, dia harus menggunakan yang steril, karena ini takut pas waktu penyerahan tanggal 19 yang diminta oleh pihak kejaksaan tersebut, ternyata dia di luar kota, berarti kinerja kepolisian tidaklah baik. Nah, apapun yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ketika due process of law itu sudah berjalan dengan baik, tidak pernah lepas berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak jaksa. Ini udah naik sidik. Nah, terus ini udah tersangka. Ini sudah tahap 1. Ketika tahap 1 P19 kurang kata jaksa, dikembalikan, tolong dicukupkan, bukan ditolak ya. Jadi ini yang selama ini argumen-argumen mereka itu membingungkan publik, karena dia ingin menggiring publik 80% awam dengan proses hukum. Namun walaupun mereka awam, walaupun publik awam, kita bersyukur publik bangsa Indonesia ini cerdas. Dia mempelajari, tidak mau dia geradak geruduk, sehingga kan tidak ada atensi dari publik. Dia hanya mencoba merasa memberikan mempublikasi perkara ini agar ada atensi. Ternyata tidak gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan ini sedikit rancu dan membuat kisruh gitu. Kenapa saya bilang kisruh? Mereka tidak menyadari, bahkan ngotot bahwa perkara ini adalah pidana biasa dengan pasal 310, 311 itu KUHP lama, sementara KUHP baru yaitu 433 atau 434. Mereka menyatakan, mereka merasa dan dianggap tidak mau menerima pasal 32310 sesuai dengan laporan pelapor,
itu dia nggak akui. Dia hanya mengakui pasal 310, 311 itu. Nah, apakah dia bisa mengatur perkara ini dengan maunya dia? Dengan seenaknya aja dia atur perkara ini? Kan nggak bisa. Karena semua sudah ada porsi-porsinya ya Bun. proses dalam tahapan hukum beracara itu yang tertuang di dalam KUHP. Nah, tadi yang seperti dia bilang, polisi miss atau gagal dalam apa? Penangkapan dia, Atau penangkapan dia itu cacat formil. cacat formil. Itu yang saya sampaikan tadi, dia tidak menyadari bahwa itu perkaranya perkara berat. Di sini perkaranya murni perkara penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah yang dipakai dengan pasal Undang-Undang ITE 3235. Ini yang tidak diakui. Jadi kalau 3235 ini kan bisa sampai 10 sampai 12 tahun. Kalau ini tetap diterapkan di dalam BAP dengan memori yang disampaikan kepada kejaksaan, dan itu sudah menjadi dakwaan oleh kejaksaan. Kejaksaan menyampaikan statement bahwa undang-undang yang dilanggarnya adalah 32, 35, 334, 433, 434 yang dulu KUHP lama 310, 311 itu disampaikan oleh jaksa, berarti pure ini perkara berat. Maka tidak dapat polisi dipersalahkan. Ada satu hal yang sangat luar biasa ketika dia menyatakan bahwa cara penangkapan seperti PKI, Ya, seperti teroris. seperti teroris, ini hal yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan fitnah yang luar biasa? Kita sama tahu, dari kecil juga kita udah nonton G30 SPKI itu seperti apa. Pasti ya, kalau G30 SPKI dia disiksa, istrinya diperkosa, kucingnya mati karena nggak punya anak kan, untuk kucing kan, kucingnya mati, dia dihantar ke lubang buaya. Ini tidak dilakukan dengan humanis karena dia berbelit-belit, tentu dipaksa. Jemput paksa itu dibolehkan dalam KUHP 89. Boleh digeledah, boleh dijemput paksa, boleh diblokir, boleh ada 9 item itu di KUHP itu. Nah, semua yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu sudah memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan atau yang ditujukan kepada mereka. Nah, dia membuat gugatan pra-plit ini menganggap pasal 79 yang KUHP pidana tipiring, pidana ringan 3 bulan, 9 bulan. Tentu ini berbeda. Satu, kedua, tidak akan dapat polisi disalahkan. Kita bisa memprediksi pure 1000% pra-plit dia kalah. Karena dasar hukum polisi untuk menahan atas instruksi atasan. Tanpa ada instruksi dari atasan, gak mungkin mereka bisa mampu melakukan tindakan-tindakan dan sikap-sikap yang dilakukan itu. Jemput paksa itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Tidak mungkin dia berperkara seperti itu, dia harus dimanja, harus VIP, siapa dia. Bahkan Dokter Tifa sempat melakukan ujian dulu ya Bun. Nah, di dalam hal ini dia bilang seperti PKI, dia tidak diborgol.
dia diantar dengan baik. Kemudian sampai di sana dia dimasukkan ke tahti karena dia pucat. Pihak kepolisian takut tidak bisa dengan perkara ini karena ini takut di atensi publik, dibawa dia ke pihak rumah sakit Polri. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ribut. Dia nggak mau ke rumah sakit Polri. Terjadi perdebatan sampai sore. Sampai rumah sakit Polri dinyatakan dia ternyata memang penyakit yang bawaan. Akhirnya apa terjadi? Dia di opnam. Besoknya dia sudah boleh pulang. Ribut lagi dia nggak mau pulang. Jadi maunya apa? Jadi seolah-olah hukum yang dilanggarnya dia yang mengatur gitu. Tinggal aja di hutan, ya kan? Nah satu, yang kedua, ini Roy Suryo loh, tentang Tifa, dia diberi ujian. Tifa pagi-pagi subuh itu sudah ditunggulah dia di tempat parkiran di basement. Yang hebatnya Tifa turun dari lift, keluar dari basement bersama Taufik. Suaminya. Itu suaminya. Nggak tahu. Kita nggak tahu juga siapa tuh ya. Tapi muncul anaknya. Pihak bertanya, siapa ini orang? Karena orang ini mendampingi kemudian aktif. Iya. Kemudian ditanya anaknya, siapa orang ini? Bokap ya? Iya, bokap saya. Berarti ayahnya. Berarti ayahnya. Kita nggak tahu Iya. apakah ayah sambung atau ayah tiri atau ayah apa, kita kan nggak tahu nih. Kenapa kita bilang nggak tahu? Karena ketika di rumah sakit, pihak penasaran nih, nanya langsung ke Topik. Bapak suaminya ya? Bukan. Saya pendampingnya, pengawalannya. Luar biasa kan? Iya, tinggal bareng. Nah, Tifa di dalam itu ketika berdebat, kata Taufik, Pak, dia mau ujian. Oke, dia ujian. Kalau memang dia mau ujian, kita kasih tempat. Ayo buru-buru, nggak perlu berdebat, kita akan kasih tempat. Janji ya Pak, janji. Mari kita berdoa. Taufik inilah sebelum Tifa naik mobil, berdoalah Taufik. Di mana saya tahu? Di video. Saya buka video. Saya minta lihat video itu. Kenapa saya minta lihat? Kita nggak boleh percaya juga dengan kepolisian 100%. Apakah benar dia melakukan itu terhadap seorang perempuan yang muslimah, ya kan? Yang berwibawa dan beragama. Ya sangat terbungkus dengan baik. Kita nggak tahu di luar bungkus itu seperti apa, ya kan? Yang penting kita tanya, nggak mungkin Bu kami melakukan hal seperti itu. Nih, kalian ada bukti nggak? Ada. Nih, boleh nggak saya ambil? Nggak boleh. Ini dibuka nanti di pengadilan. Itu kan sekarang udah beredar. Iya. Nah, saya lihat video itu, saya kaget. Yang menangkap Tifa nggak pakai sepatu, pakai sandal, pakai kaos oblong, santai. Jadi dalam hal ini kita menyampaikan kepada publik bahwa mencerna dengan baik semua yang hari ini yang menjadi viral tentang perkara ijazah Pak Jokowi ini. Kita ingin menggiring dengan baik, ingin mengikuti perkara ini sampai selesai. Di sini sudah banyak melenceng dari persoalan awal. Kalau memang itu mereka ingin tahu ijazah Pak Jokowi, mereka buatlah laporan, mereka gugatlah PDIP, mereka gugatlah UGM,
Komnas KPU, Panwas, di situ ranahnya mereka mempertanyakan ijazah. Ini mereka menyatakan ijazah palsu Pak Jokowi, sementara pelapornya adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi itu melaporkan tentang apa? Tentang penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Seperti hari ini kami melaporkan Kozinudin dan Roy Suryo itu. Ya, Bang Egy dengan DHL ya. Tidak tentang ijazah loh. Pak Jokowi tidak melaporkan tentang ijazah. Namun jika ijazah itu menjadi landasan hukum dari mereka yang digoreng-goreng, Pak Jokowi akan memperlihatkan. Ya. Nah, di dalam hal ini saya menyampaikan statement hari ini bahwa 1000% polisi memenangkan perkara Prapit ini. Ya. Prapit ini tidak masuk pada substansi pokok perkara yang akan dihadang. Jangan dianggap Prapit ini bisa menunda-nunda perkara. Jangan dianggap Prapit ini menang pun dia tidaklah membatalkan hukum yang sedang dialami. Tapi kalau mereka Prapit tentang penemuan penelitiannya 99,9% itu dia Prapitkan, berarti dia punya alat bukti perbanding dan semuanya. Kalau menang dia itu gugurlah tersangkanya. Ini kan tidak, dan itu tidak mungkin lagi terjadi. Itu tentang Prapit. Ada tadi kita melihat tentang Tifa. Iya, sidang perdana, Bun. Di sidang perdana. Tifa merasa diajukan RJ. Hukum pidana yang baru, setiap elemen itu, setiap instansi itu, tentang APH ya, aparat penegak hukum ya, pasti memberikan saran. Di kepolisian, apakah mau RJ? Ditawar memang. Nanti ditanya, apa pernahkah ditawar RJ? Tidak, salah lagi. Kemudian ketika dia di kejaksaan ditanya, apakah mau RJ? Tidak. Tadi sidang juga ditanya, apakah mau RJ? Tidak. Udah clear itu. Jadi jangan dianggap dia diajak RJ, orang takut. Pihak pelapor akan takut. Tidak. Dia akan mendapat uang 50 miliar. Halo, dari mana dapat uang 50 miliar itu? Saya minta dibuktikan kalau memang ada orang yang menawarkan uang 50 miliar itu, dapat dia kasih tahu ke saya siapa orang yang menawarkan 50 miliar itu. Bawa ke saya bayar 50 miliar. Kenapa? Saya akan minta kepada Pak Jokowi 200 miliar. Karena saya mediator loh. Yang mendamaikan antara Pak Jokowi dengan Bang Egy. Dengan DHL. Tentu saya dibayar. Dan sisanya yang 200 miliar, 50 miliar tentu saya bayar ke dia. Nah ini mustahil ada orang yang mau. Kami sampai sekarang gak dapat apa-apa. Hanya dapat hinaan dan caci maki dari orang-orang yang tidak suka. Gak dapat apa-apa. Bagi kita berdamai aja Bang Egy dengan Pak Jokowi, kita udah sujud syukur. Kenapa? Beda ya, Bang Egy tidak RJ ya, hanya perdamaian. Dan RJ yang dilakukan Rismon juga sujud syukur, dimaafkan aja sudah bersyukur, kok malah dapat uang? Nah, ini yang mereka giring opini-opini ini selama ini. Jadi mereka merasa sudah keenakan. Saya juga akan memberikan apresiasi terhadap pengacara Tifa tadi. Di mana si Tifa, pengacara Tifa memberikan skorsing dalam persidangan. Tentang apa? Mungkin di dalam hukum beracara pidana ini ada dua. Bisa, tapi harus. Dakwaan itu harus dibagikan terhadap terdakwa.
mungkin belum dibagikan, makanya diskor tadi. Boleh sebenarnya dia menyimak dakwaan itu, setelah dakwaan dibaca baru diserahkan salinannya. Tapi boleh juga sebelum dakwaan itu dibaca, salinannya dibagi supaya dia menyimak. Tapi itu semua terbaik. Tadi diskor. Nah sayangnya tim pengacara TIPA ini baru solidnya sekarang. Kalau dari dulu nggak sejauh ini perkara ini. TIPA tidak akan serusak ini, ya. Konotasi rusaknya ya dalam penegakan hukumnya. Nah inilah yang menjadi acuan kita pada hari ini. Jadi kita melihat belum selesai karena kebohongan, karena selalu melakukan ujaran kebencian, bukan kepada Pak Jokowi saja, kepada kita, kepada saya, Nenek Lampir, gagal caleg, ya itu sangat dahsyat dampaknya bagi saya. Nah dengan hal ini kita melihat perkara ini seperti apa. Hukum Tuhan berjalan, karma itu ada. Mereka sekarang bentrok. Gofur dipecat. Gofur kan over. Iya. Isinya nggak ada. Cuap-cuap, kicau-kicau mania saja. Berkicau sana, berkicau sini. Isinya zong. Merasa sudah hebat. Pintar ngomong, viral di setiap media. Belum tahu Anda itu bisa mampu menyelesaikan sebuah perkara. Bagi saya, menghormati segala polemik, menghormati segala perbedaan pendapat, tapi bukan untuk permusuhan. Jangan dong kita dihina-hina, dicaci maki. Ya, siapa mereka? Mereka juga tidak berkualitas, tidak berkapasitas untuk perkara ini. Yang herannya mereka dapat panggung dari TV ke TV dengan narasi-narasi yang bikin pusing gitu. Itu ke itu yang berulang-ulang. Jadi dalam hal ini sekali lagi saya menyampaikan kepada pihak Roy Suryo, hadapi ini dengan serius. Jangan ngambang kemana-mana lagi. Jangan urus orang, kemudian cuap-cuap, kicau-kicau. Jangan. Kemudian Tifa juga. Tifa sedikit berbeda, mungkin karena perempuan ya. Agak sedikit wise gitu ya kan. Terus dia komitmen kayaknya ya. Melakukan semua dengan baik dan komitmen. Walaupun dia merasa kebenaran itu ada di tangannya. Dia merasa sombong bahwa dia akan menang. Ya. Kalau sudah masuk ke ranah ini, kecil sekali. Kalau saya bilang mustahil untuk menang, saya mendahului Tuhan. Tapi kecil sekali dia akan menang. Setidaknya serendah-rendahnya 3 tahun, 4 tahun, setinggi-tingginya bisa 10 tahun dan 8 tahun. Itu mungkin akan diterima oleh mereka dengan sebuah konsekuensi atas perbuatan pribadi mereka tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, memfitnah. Jadi mulutmu harimaumu menerkam dirimu, itulah yang akan terjadi. Demikian juga Roy Suryo. Jangan dianggap Anda sudah menang. Jangan dianggap karena belum ditahan, karena belum ditahan ya, bukan penangguhan, karena mereka belum ditahan. Dengan perjanjian ada 3 statement, yaitu tidak mengulangi lagi, kooperatif dan tidak menghilangkan barang bukti. Untuk tidak mengulangi ini, dia mengulangi dari TV ke TV kembali. Dia berarti kita minta kepada kejaksaan agar mereka ini diamankan, agar kicau-kicaunya dibungkam. Ya,
tolong amankan. Bukan kita ingin zolim. Kita tidak akan bahagia di atas penderitaan orang lain. Dosa. Hukum Tuhan ada. Tapi kita hari ini merasa terzolim juga dengan sikap perbuatan mereka yang selalu berkicau-kicau merendahkan orang. Ini yang kita minta kepada pihak kejaksaan. Kalau bisa tahan dia, amankan dia dulu. Ya, untuk pihak kejaksaan kita bermohon. Nah, Roy Suryo, Tifa, jangan berbangga dulu, jangan Anda puas merasa bebas karena pesta belum usai. Bun, tapi kan ini jadi atensi. Banyak ibu-ibu yang turut hadir dalam persidangan. Sepanjang persidangan Roy nggak pernah absen nih, ibu-ibu. Entah itu pendukung atau simpatisan. Itu seperti apa sih Bun? Mungkin yang Bunda tahu ada sistem membayar sebagai penonton sidang atau seperti apa Bun? Kalau ini saya bisa jamin ibu-ibu nih, mereka semua ya, saya jamin mereka itu relawan atau ikhlas membersamai. Cuma mereka tidak memahami apa yang mereka bela. Mereka tidak punya perhitungan dalam pembelaan itu, sehingga nanti juga berdampak kepada diri mereka. Karena hukum itu siapa berbuat apa melekat pada diri sendiri. Gak bisa mau kita bersama, kalau kita yang melanggar hukum pasti kita yang dapat dampaknya. Gak bisa. Nah, dalam hal ini kita minta juga hati-hati pendukung Roy Suryo, mak-mak, hati-hati ya, karena selama ini pihak dari Pak Jokowi datang ke TV-TV, ke media-media, khusus media Aiman, mereka datang sendiri-sendiri, bahkan mereka tidak pernah berkomunikasi, jumpa di sana saja ya, kita tahu itu. Tapi mereka pihak Roy Suryo selalu membawa orang, selalu membawa pendukung 100 bahkan 150 orang. Nah, hari ini saya mendengar pihak Pak Jokowi tidak akan mau kecolongan. Kemarin mereka Roy dan Tifa ditangkap, mereka banyak ditahti. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Ada menyampaikan Jokowi PKI. Ini dahsyat mereka. Jadi tentu dibawa ke rumah sakit, mak-mak membersamai, diantar ke kejaksaan, mak-mak membersamai. Jadi seolah-olah menggiring opini bahwa pendukungnya itu banyak gitu. Dari 280 juta bangsa Indonesia ini 0,000% pendukung Roy itu. Karena boleh dikatakan 1000 pun nggak cukup ya, yang hadir ya. Kalau di apa adalah sekitar 2000, 3000 ada pendukungnya seluruh Indonesia kalau di media. Nah, ini mak-mak hati-hati, saya hanya memberikan peringatan, jangan karena perbedaan terjadi adu jotos, karena pihak Pak Jokowi juga akan menghadirkan. Kalau kalian hadir selama ini 100 atau 200 atau 150 orang, mereka akan hadir 200 atau 300 orang. Kalau kalian masih seperti kemarin-kemarin terjadi bentrok di lapangan, push, ada korban, jangan. Kalian sebaya saya, kebanyakan orang-orang emak-emak yang di atas 50 ya, Iya. jaga anak cucu kita di rumah. Boleh membersamai pejuang, boleh berjuang, tapi jangan konyol. Ingat, yang akan menderita pribadi loh, gak akan ada. Ketika kita senang, teman bersorak, bergembira banyak. Ketika kita menderita nanti, hanya penderitaan itu, hanya kita dan keluarga kita lah yang akan mengalaminya. Jadi saya minta kepada teman-teman saya, emak-emak, silahkan hadir, dukung Roy Suryo dan Tifa, tapi jaga situasi, jaga semua dengan kondusif, karena kalian juga akan bersama dengan orang-orang yang pro Pak Jokowi. Semua akan mengintai selama ini mereka diamkan. Hati-hati, saya bukan mengancam, saya mendengar langsung mereka akan membuat ini. Apalagi nanti kalau Pak Jokowi datang, itu akan membersamai semua.
kita juga semua akan hadir, ya. Dan satu pertanyaan yang saya sampaikan hari ini, mereka bilang Pak Jokowi takut dan tidak akan hadir. Ada yang bilang Pak Jokowi akan lari ke luar negeri, pura-pura keliling Indonesia tapi mau melarikan diri ke luar negeri. Hello, ini omongan yang bodoh. Yang melaporkan Pak Jokowi berarti dia udah punya siap semua. Siap bukti. Siap bukti dan segala konsekuensi dan komitmen dari Pak Jokowi bahwa dia akan hadir. Kalau Pak Jokowi tidak hadir, ya dia pelapor, dia tidak hadir, kita anggap tolong gugurkan demi hukum, menangkan Roy Suryo. Karena ini konsekuensi. Berani melaporkan ya harus berani tanggung jawab. Tapi Pak Jokowi dan seluruh tim yang kita dengar bahwa dia pasti akan hadir, dia pasti akan memenuhi undangan karena dia adalah saksi korban. Ingat, pelapor dalam hukum beracara pidana adalah sebagai saksi korban yang akan datang memberikan keterangan tentang penderitaan dan apa yang dideritanya, dan akan memberikan bukti-bukti apa yang dimilikinya. Jika itu dapat, jangan menangis bombay nantinya. Mungkin itu. Terakhir Bun, ini kan Prapit udah mau kelar. Di tanggal 7 nanti akan ada putusan. Siap. Tadi kata Bunda jangan merayakan dulu pesta ini karena belum tentu juga kan Bun. Mungkin ada pesan sebelum nanti putusan Prapit untuk Roy Suryo sendiri Bun? Ya, untuk Roy Suryo dan Tifa kemarin kan euforia menyatakan terima kasih kepada Pak Prabowo. Saya yakin dan percaya Pak Prabowo tidak akan ikut dalam perkara receh ini, nggak mungkin ya. Nah, tim istana cuman mungkin ini demi keamanan dan pihak jaksa memberikan langkah-langkah rasa kemanusiaan, dia sakit, terus ada hal-hal yang pertimbangan dari kejaksaan bahwa dia tidak ditahan. Tapi hari ini dia melanggar komitmennya, kita minta dia ditahan, ya. Terus dengan apa mereka berbangga, mereka mencaci kita, merendahkan kita, euforia bahwa mereka merasa tidak ditahannya Roy Suryo dan Tifa oleh jaksa, dianggap mereka sudah menang. Tapi ingat, jangan merasa menang karena pesta belum usai. Ikuti pokok perkara dalam persidangan, tunggu putusan yang seadil-adilnya, ingkrah berkekuatan hukum yang tetap. Seluruh bangsa menunggu perkara ini dengan kepastian hukum itu sendiri. Sama stop untuk kicau-kicau mania ya Bun? Ya, dan tolong stop ya kicau-kicau manianya ya. Kita minta kepada jaksa tahan dia agar bisa dibungkam kicau-kicau mania. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bunda Eli udah hadir di Ray Ban. Terima kasih untuk penonton Ray Ban.